Di sebuah desa tinggallah sebuah gubuk kecil yang ditempati oleh petani dan istrinya. Pak, sekarang saatnya kita menanam padi dan mentimun. Alangkah bahagianya apabila. Sudah dan diteruskan. Tapi kapan Pak? Aku sudah lama menginginkan seorang anak. Suatu saat kita akan memiliki seorang anak kita ya Pak. Kapan Pak? Sudah bertahun-tahun aku sudah menunggu. Bu Hati pun menangis sambil berlari ke tengah hutan. Ia tersandung lalu ia berkata, Ya Tuhanku, aku ingin menginginkan seorang anak. Kenapa kau menangis? Aku ingin menginginkan seorang anak. Aku berikan kamu seorang anak, tetapi ketika anak itu berusia 3 tahun akan Petani sudah baiklah. gede. Tanamlah bibit ini tepat di belakang rumahku ya. Bu Hati pun pulang dengan wajah yang sangat gembira. Lalu ia menanam biji itu tepat di belakang rumahnya. Keesokan harinya, Pak Riko menemui sebuah mentimun besar. Bu, cepat kemari, apa yang kutemui? Ada apa Pak? Tadi aku menemukan mentimun besar, ada suara tangisan bayi di dalamnya. Coba buka Pak. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kita, rawat bayi ini hingga tumbuh dewasa. Baik Pak. Bu Hati dan Pak Riko pun memutuskan merawat bayi tersebut hingga tumbuh dewasa yang diberi nama Timun Mas. 17 tahun kemudian, kini Timun Mas tumbuh dewasa. Ia dijaga dan dirawat dengan baik oleh keluarga Pak Riko. Keluarga Pak Riko sangat menyayangi Timun Mas layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Besok adalah tepat di mana Timun Mas berusia 17 tahun. Ia tidak tahu bahwa ketika berusia 17 tahun ia akan diambil oleh raksasa. Timun Mas, main yuk. Maaf teman-teman, aku tidak bisa ikut. Kenapa tidak bisa? Aku tidak boleh keluar rumah, besok ada ulang tahunku. Ya sudahlah kalau begitu, tapi besok kau tetap hidup bersamaku ya. Aku akan berikan kau kejutan. Timun Mas, kemarilah. Baik Bu. Maaf ya teman-teman, aku dipanggil oleh ibuku. Besok aku akan menemui kalian. Baiklah. Hati pun pergi dan Timun Mas menghampiri ibunya. Timun Mas, hari ini kamu tidak boleh bermain dengan teman-temanmu. Kenapa? Aku ingin bermain dengan teman-temanku. Jangan banyak tanya, turuti saja Ibu. Keesokan harinya, Siti pun menemui Timun Mas. Timun Mas, ayo ikut denganku. Aku akan memberikan kejutan untukmu. Aku tidak boleh keluar rumah. Ayolah Timun Mas, ini cuma sebentar saja, nanti kau juga pulang. Ayolah. Akhirnya Timun Mas pergi bersama Ani. Kemudian Bu Hati pun pulang setelah mencari kayu di hutan. Ketika sampai di rumah, melihat Timun Mas sudah tidak ada di rumah. Mengingat hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Bu Hati takut Timun Mas diambil oleh raksasa karena perjanjiannya di masa lalu. Timun Mas, di mana? Ada apa Bu? Pak, gimana Timun Mas? Hari ini tepat hari ulang tahunnya ke-17 tahun. Aku takut Timun Mas bertemu oleh raksasa. Apa maksudmu Bu? Kamu terikat janji dengan raksasa. Pak Riko pun berlari mencari Timun Mas, meminta bantuan kepada dukun untuk melawan raksasa. Tolong! Kamu kemana kamu Timun Mas? Kau adalah milikku. Tidak, aku tidak ingin ikut denganmu. Kemarilah Timun Mas, kau adalah milikku. Pergilah Siti, cepat. Siti pun berlari, ia bertemu Pak Riko dan dukun. Pak, Timun Mas diculik oleh raksasa. Di mana? Di tengah hutan sedang dikejar-kejar oleh raksasa. Ayo Pak, kita selamatkan Timun Mas. Ayo Pak, kita selamatkan Timun Mas sebelum terlambat. Hentikan! Siapa kamu? Hentikan atau kamu akan musnah. Kini raksasa pun musnah dibantu oleh seorang dukun. Timun Mas pun sudah tidak dikejar-kejar lagi oleh raksasa karena perjanjian itu sudah musnah bersama dengan musnahnya raksasa. Dan pada akhirnya Timun Mas pun hidup bahagia dengan keluarga Pak Riko.